Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Beberapa pekan ke depan atau beberapa episode ke depan kita akan melanjutkan tutorial mengenai trigger. Jadi kita sekarang sudah mulai playlist mengenai trigger ya. Ini adalah playlist yang kedua. Jadi buat teman-teman yang baru mengikuti video kali ini, teman-teman bisa cek playlist atau materi trigger yang pertama di link di atas ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat trigger pada MySQL ya. Jadi kita sudah bahas di materi sebelumnya mengenai apa itu trigger dan basic mengenai trigger ya. Oke, di tutorial kali ini kita akan ulas lagi sedikit ya mengenai perintah dasar trigger yang sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya. Jadi inilah perintah dasar trigger. Untuk membuat sebuah trigger kita harus mendefinisikan create triggernya ini, kemudian trigger name di sini. Setelah itu teman-teman tentukan dia itu akan di-insert atau akan di trigger before ataupun after, bisa ya. Kemudian ketika proses apa, insert, update ataupun delete ya. Kemudian di sini pada tabel apa dia akan menjadi trigger. Kemudian di sini menyatakan memulai proses trigger. Kemudian di sini ada body, trigger body ya. Biasanya trigger body ini dimulai dengan begin dan end untuk menyatakan pertama dan akhir dari sebuah script ya. Oke, kemudian ini materi dasar di video kali ini. Jadi untuk event di dalam trigger itu ada dua jenis ya. Kita bisa mengambil data lama yang ini. Kemudian kita juga bisa mengambil data baru yang new ini. Nah, di sini ada yang spesial untuk yang insert dan yang delete. Yang insert kita tidak ada yang namanya data old atau data lama. Karena memang ya insert ya berarti data baru doang, nggak ada data sebelumnya kan. Ya benar, di sini no. Kemudian kalau update ini bisa semuanya, data lama, data baru bisa kita ambil ya. Kemudian delete juga tidak ada data barunya karena memang prosesnya ya dihapus, adanya data lama saja. Jadi kita bisa mengambil dari tiap kolom yang menjadi tabel induknya. Jadi trigger itu bisa mengambil data field dari kolom induknya dan beberapa validasi yang bisa digunakan juga oleh file induknya. Bisa kita gunakan. Itu nanti contohkan supaya lebih jelasnya ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke contohnya saja ya biar lebih jelasnya ya. Kita akan menggunakan data grid sebagai SQL client toolsnya ya. Yang di sini kita akan coba membuat sebuah trigger untuk tabel employee ya. Ini kita memiliki tabel employee. Nah, kita coba bikin sebuah triggernya. Kita pertama select dulu untuk tabel employee. Aduh, ini ada motor lewat ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini ada datanya. Oke, sorry banyak bunyi-bunyi aneh dari luaran. Oke, kita akan create trigger. Nah, untuk membuat trigger tadi kan sudah dijelaskan kita harus create. Sini ada create nih, banyak banget kan. Create. Nah, sini ada create trigger. Nah, teman-teman bisa menggunakan script seperti itu ataupun teman-teman bisa juga menggunakan insert code yang dimiliki oleh data grid. Teman-teman tinggal alt insert, kemudian pilih trigger. Tuh, sudah dibikinin langsung kan triggernya seperti ini. Kita tinggal ubah aja nih nama triggernya. Misalkan saya di sini bikin apa ya? Update employee log misalkan. Log, mana lognya? Log. Nah, kita misalkan pengen bikin trigger employee log karena ini
Nanti kita akan gunakan tabel employee ya. Nah, kita cobalah di sini after insert. Nah, kita coba dulu ya. Nanti sebenarnya kita akan before update ya. Kita coba dulu menggunakan yang tadi disampaikan bahwa data untuk insert itu tidak ada before. Ini tabelnya, tabel employee. Nah, di sini for each-nya udah ada, kita tinggal tambahkan di sini. Di bagian yang perintahnya. Kita tinggal tambahkan insert. Nah, tapi karena kita belum memiliki tabel tujuan, nah kita bikin dulu di sini nih. Nah, sebelum yang ini. Kita bikin dulu di sini create. Nah, kita create tabelnya dulu ya. Create table employee log. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya bikin field ID integer, primary key. Ini bikin auto increment. Kemudian saya ingin menyimpan employee ID-nya. Employee ID-nya integer. Kemudian saya ingin menyimpan old, nama depan ini varchar 100. Kemudian kita ingin nyimpen new, nama depan ini juga kita bikin varchar 100. Nah, kita juga ingin simpan change date, misalkan seperti ini kita bikin date time. Udah gini aja kita bikin. Nah, oke, sudah ke create ya ini employee log. Nah, ini baru kita bikin di sini employee log. Nah, kemudian kita isi datanya, set. Nah, kemudian apa yang mau kita isi? Karena ID ini auto increment, langsung kita bikin employee ID yang ini ya, sama dengan isinya apa. Nah, misalkan kita ingin old, nah yang ini ya nih dot. Nah, udah dikasih arahan nih employee ID pada employee ID yang ini. Jadi kita akan mengambil old dari tabel induknya tadi pada tabel ini nih. Nah, kemudian kita akan mengisi old nama depan sama dengan old old yang ini nih dot nama depan. Oke. Kemudian new nama depan ini kasih dengan new. Sorry. Nah, yang ini nih ya, new dot nama depan. Nah, kemudian kita juga mau isi dengan apa tadi, change date sama dengan kita bikin now saja ya. Jadi kita akan mengambil waktu sekarang. Nah, jangan lupa setiap dari sebuah statement harus diakhiri dengan titik koma ya. Jadi kalau misalkan ini nggak dikasih titik koma, di sini ada tanda lampunya nih, kayak simbol lampu bahwa ini harus ada titik koma, karena memang seperti dijelaskan di materi-materi sebelumnya oleh saya bahwa setiap akhir dari statement harus dikasih titik koma supaya dia tahu bahwa ini udah end statement, ini adalah end statement gitu ya. Oke, ini namanya, ini tabel induknya akan diinput ke tabel ini. Oke, kita coba insert ya. Harusnya ini error. Kenapa? Karena ada old di sini. Kita coba ya. Tuh. There is no old row. Nah, ini karena ada old nih, dikasih tanda. Karena memang di sini kita baru bikin after insert. Di insert itu tadi sudah kita jelaskan tidak ada old-nya. Jadi ketika insert tidak ada data old-nya. Nah, kemudian kalau misalkan delete. Nah, kita coba jalankan lagi.
Nah, ini juga sama, tidak ada new ketika delete yang tadi saya jelaskan. Jadi memang tidak ada data new ketika di delete. Nah, kita coba di sini before. Nah, before update. Kalau update dua-duanya bisa. Nah, update itu bisa. Jadi mau data old, data new ada semuanya. Oke, ini sudah semua. Kita coba jalankan. Enter. Oh, sudah berhasil ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini udah ada nih. Ini triggernya ya. Ini kalau kita double klik, tuh. Nah, nanti, nah ini nih, create definernya ini nih, root localhost. Jadi kalau misalkan nanti ini diakses trigger ini oleh user selain root, ini akan error ya. Ataupun misalkan dipindahin, di download, kemudian di backup, kemudian ini akan nggak mau juga. Jadi nanti ketika proses manipulasi segala macamnya harus menggunakan user yang sama ya. Misalkan nih, ini saya ngingetin teman-teman, misalkan teman-teman menggunakan user A untuk ngedit, dan di production nanti berbeda. Nah, biasanya ini akan error ya, karena beda ininya nih. Itu bedanya di MySQL, karena ini memang defaultnya seperti ini. Ini kalau misalkan mau blong bebas, usernya siapa aja yang boleh mengakses, teman-teman harus ubah dulu settingannya ya gitu. Tapi defaultnya memang seperti ini. Oke, ini sudah terbentuk. Nah, sekarang kita tinggal coba. Nah, kita coba lakukan update. Nah, misalkan ini kan row 1 accept 1 nih. Nah, kita coba update employee yang ini. Set nama depan sama dengan accept, misalkan seperti itu. Kalau nggak accept 2 lah. Where, nah, employee ID-nya sama dengan 1. Nah, jadi saya akan melakukan perubahan pada tabel employee dengan ID 1 ya. Yang tadinya accept 1 menjadi accept 2. Kita coba jalankan. Nah, berhasil dijalankan ya. Nah, sekarang kita coba lihat di tabel log. Select bintang from employee log yang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini data lama, accept 1, old nama depan. Nah, ini yang data baru. Tadi kita sudah definisikan old-nya kan. Kemudian ini waktunya, kemudian ini ID-nya. Ini sudah berhasil kita buat ya menggunakan trigger tadi ini. Kalau kita lihat juga data employee-nya sudah berubah atau belum? Menjadi 2. Nah, ini juga sudah berubah. Nah, kita kira-kira penggunaan log itu contohnya seperti itu. Nanti lebih detailnya kita di materi selanjutnya ya. Nah, kita ini sederhana aja lah. Bagaimana cara membuat trigger, dan teman-teman juga sudah tahu ya fungsi dari old sama new. Oke, kesimpulannya di tutorial kali ini teman-teman sudah mengetahui bagaimana perintah dasar membuat trigger yang sebenarnya sudah disampaikan di video sebelumnya. Ini mengulang sedikit. Kemudian teman-teman juga sudah mengetahui fungsi dari old dan new pada sebuah perintah update, insert ataupun delete. Jadi kalau old di insert tidak ada, kemudian delete new-nya tidak ada. Kalau update semuanya ada. Nah, kira-kira itulah tambahannya. Dan teman-teman juga sudah bisa membuat satu buah trigger. Contohnya di sini trigger untuk log ya. Jadi saya di sini membuat contoh trigger untuk tabel employee. Jadi ketika terjadi perubahan pada data employee, maka lognya disimpan pada employee log. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini data lama, data barunya tersimpan. Oke, kira-kira seperti itu contohnya. Mudah-mudahan membantu teman-teman semakin tertarik dengan database dan semakin tertarik untuk belajar database. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.